Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Soleha NIM 120130449 dari Prodi Teknik Elektro kelas Sinyal dan Sistem RB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kosakata yang saya peroleh dari perkuliahan minggu keempat untuk mata kuliah Sinyal dan Sistem. Yang pertama ada memori. Memori merupakan alat yang berguna untuk menyimpan informasi dalam waktu yang lama. Informasi yang disimpan dalam memori dapat dibuka kembali ketika dibutuhkan. Namun, memori memerlukan ruang agar dapat menyimpan informasi. Ruang yang tersedia pada memori jumlahnya terbatas, sehingga tidak semua data bisa disimpan dalam memori, mengingat penyimpanan memori pada umumnya terbatas. Pada dasarnya, memori terbagi menjadi dua jenis. Ada memori internal, yaitu memori yang diakses langsung oleh prosesor dan memiliki fungsi sebagai pengingat. Memori internal itu terdiri dari berbagai macam, antara lain ada ROM, Read-Only Memory, yang merupakan jenis memori yang isinya tidak akan hilang ketika tidak mendapatkan aliran listrik. Yang kedua ada RAM, singkatan dari Random Access Memory, merupakan jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatil. RAM berfungsi untuk membaca dan menuliskan data. Yang ketiga ada CMOS, yaitu Combinatory Meta-Oxide Semiconductor, yang merupakan jenis chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. CMOS berisi memori sebesar 64 bit dan isinya dapat diganti sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat ada DRAM, yaitu Dynamic RAM. Dynamic RAM ini merupakan jenis memori yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala. Hal ini dilakukan agar data yang tersimpan tidak hilang. Yang kedua ada memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan tambahan. Bentuk dari memori eksternal berupa perangkat keras yang berfungsi untuk melakukan pembacaan, penulisan, dan penyimpanan data. Tujuan dari memori eksternal adalah sebagai tempat penyimpanan untuk membantu fungsi RAM dan untuk mendapatkan memori murah berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Contoh dari memori eksternal ini berupa hard disk maupun floppy dan lain sebagainya. Memori eksternal terdiri dari beberapa macam. Ada Direct Access Storage Device yang merupakan memori yang dapat mengakses data secara langsung seperti hard disk dan floppy disk. Yang kedua ada Sequential Access Storage Device, merupakan memori yang tidak dapat mengakses data secara langsung. Memori jenis ini akan mengakses data secara berurutan seperti pita magnetik. Lalu kata yang kedua ada sinyal eksponensial, merupakan sinyal yang terdiri dari bilangan real atau bilangan kompleks. Sebuah sinyal waktu kontinu yang tersusun dari sebuah fungsi eksponensial dan fungsi kompleks dapat dinotasikan sebagai berikut. Ini merupakan notasi dari sinyal eksponensial. Dan di bawah ini merupakan gambar daripada sinyal eksponensial. Nah, pada grafik di atas dapat diamati, jika tidak ada komponen imajiner, maka bentuk sinyal eksponensial menjadi peluru sinyal, di mana XP merepresentasikan sebuah sinyal real dan fungsi eksponensial. Grafik tersebut menunjukkan nilai real pada fungsi eksponensial terhadap sinyal sigma. Ketika nilai sigma bernilai negatif, maka grafik akan terjadi peluruhan nilai sesuai dengan kenaikan waktu. Kata yang ketiga ada distorsi. Distorsi merupakan perubahan suara yang terjadi ketika amplitude sinyal melebihi range yang tersedia. Distorsi juga merupakan kerusakan pada sinyal yang disebabkan oleh adanya kontaminasi saat transmisi sinyal. Kerusakan ini menyebabkan sinyal yang diterima tidak sesuai dengan aslinya, sehingga sinyal yang diterima mengalami penurunan kualitas seperti adanya suara berisik yang dikeluarkan oleh speaker yang rusak. Penyebab terjadinya distorsi diakibatkan oleh adanya komponen sinyal yang tidak diinginkan ikut serta saat transmisi sinyal atau saat pengiriman sinyal. Nah, distorsi ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada distorsi frekuensi atau frekuensi distortion. Distorsi frekuensi ini bertindak sebagai peredam yang selektif
terhadap berbagai macam frekuensi. Lalu terlihat jelas pada komunikasi suara. Terus jika frekuensi rendah dan rendah, maka akan menimbulkan suara terdengar lebih lembut. Dan apabila frekuensi tinggi yang rendah, maka akan menimbulkan suara terdengar keras. Lalu ada distorsi fase atau delay distortion. Distorsi fase ini merupakan distorsi yang terjadi akibat kecepatan sinyal yang melebihi medium berbeda-beda, sehingga sinyal datang pada waktu yang berbeda. Distorsi fase tidak menyebabkan kerugian komunikasi suara, namun merugikan komunikasi data karena terjadi keterlambatan pengiriman data. Lalu untuk jenis yang ketiga ada distorsi nonlinear atau amplitude distortion. Gangguan distorsi jenis ini muncul karena ketidaklinearan suatu rangkaian. Hal ini ditandai dengan adanya frekuensi jenis lain yang lebih besar daripada frekuensi semula, sehingga menyebabkan baiknya frekuensi yang dikirim. Lalu untuk kata yang keempat ada time scaling. Nah, time scaling ini merupakan metode penskalaan waktu pada sinyal diskrit maupun sinyal kontinu. Hal ini dapat kita perhatikan pada gambar di bawah ini, yang merupakan grafik notasi XT. Sebuah sinyal waktu kontinu dan YT adalah output dari sebuah proses penskalaan yang dilakukan dengan variabel bebas. Dalam hal ini, waktu dengan penskalaan itu bernilai A. Maka hubungan antara XT dan YT itu dapat dituliskan YT sama dengan XAT. Nah, di bawah ini merupakan grafik dari time scaling waktu diskrit. Proses time scaling itu banyak ditemui pada pengolahan sinyal bicara, di mana pada suatu komisi diperlukan untuk meningkatkan jumlah sampel untuk pembentukan sinyal dari data yang diperoleh, dengan tujuan menghasilkan sinyal yang lebih baik. Lalu untuk kata yang kelima itu ada reflection. Sinyal refleksi atau refleksi sinyal itu merupakan metode pengubahan sinyal dengan cara mengubah bentuk fungsi sinyal. Hal ini dimisalkan XT adalah sinyal waktu kontinu dan YT merupakan hasil operasi yang diperoleh melalui penukaran waktu T dengan minus T, yang merupakan sebuah pembalikan urutan proses sinyal dari belakang ke depan. Sehingga refleksi itu dapat dinotasikan YT sama dengan X min T. Sinyal refleksi ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada sinyal genap, terjadi pada kondisi di mana X min T itu sama dengan XT untuk semua nilai T. Dalam hal ini, sinyal hasil refleksi memiliki nilai yang sama dengan sinyal sebelum proses refleksi. Dan yang kedua ada sinyal ganjil. Itu terjadi pada kondisi X minus T sama dengan minus XT untuk semua nilai T. Dalam hal ini, sinyal hasil refleksi bernilai negatif dari sinyal sebelum refleksi. Nah, di bawah ini merupakan grafik pada sinyal fungsi genap dan juga grafik pada sinyal fungsi ganjil. Di dalam aplikasi teknologi telekomunikasi, operasi time reflection dimanfaatkan untuk proses estimasi dan ekualisasi kanal dengan cara mengembangkan proses refleksi sinyal menjadi sebuah teknik yang dikenal dengan time reversal communication. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.